Renting merupakan sebuah layanan jasa terpercaya berbasis website yang menawarkan jasa rental barang apapun. Renting telah bekerja sama dengan beberapa toko untuk menyewakan barangnya, di mana kami menyediakan barang mulai dari barang yang biasa dibutuhkan sehari-hari, yang terpaut mahal, yang sulit didapatkan, atau hanya dibutuhkan beberapa kali saja. Sehingga customer tidak perlu membeli barang-barang tersebut, melainkan dapat merentalnya langsung di renting. Renting menyewakan barangnya dengan harga berdasarkan durasi peminjaman, sehingga harga peminjaman fleksibel. Revenue stream. Revenue merupakan pendapatan yang berhasil diterima oleh suatu perusahaan melalui kegiatan operasional utamanya, dan revenue stream adalah aliran dana yang berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan yang akan dikelola agar mendapat penghasilan lagi. Perbedaannya seperti revenue stream adalah aliran dana yang dapat diputar, bisa dibilang seperti aliran dana yang diputar-putar, seperti mendapatkan dana, habis itu diputar lagi untuk menghasilkan dana lagi. Nah, macam-macam revenue. Ada dua macam revenue, yaitu transaksi revenue dan recurring revenue. Transaksi revenue ini sendiri merujuk pada kegiatan mendapatkan aliran dana dengan menggunakan sistem transaksi dalam sekali pembayaran oleh pelanggan. Pada jenis transaksi ini, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mendapatkan dana langsung dari konsumen setelah menjual jasa atau aset atau layanan. Dan recurring revenue merupakan kebalikan dari transaksi revenue, di mana transaksi ini sendiri melibatkan transaksi berkelanjutan yang tidak dilakukan sekali pembayaran oleh pelanggan. Ya, jadi transaksi revenue ini sendiri seperti jual barang atau jual jasa, dan recurring revenue seperti subscription Netflix yang setiap bulan akan ada bayaran. Nah, revenue stream rating sendiri, kami mendapatkan hasil pembayaran dari hasil penyewaan barang dan hasil biaya administrasi, yaitu setiap kali konsumen ingin melakukan transaksi atau penyewaan barang, di situ terdapat biaya administrasi. Dan yang terakhir adalah denda pengembalian barang. Jika barang sewaan melebihi batas waktu dari pengembaliannya, maka konsumen mendapatkan denda pengembalian barang. Cost structure. Cost structure terdiri dari fixed cost, variable cost, economies of scale, economies of scope. Fixed cost sendiri dibagi menjadi biaya operasional, gaji karyawan, biaya sewa partner, dan biaya depresiasi. Di dalam renting, kami menggunakan biaya operasional. Salah satu contohnya adalah pembelian pulsa data untuk mengoperasikan website ataupun Instagram yang kami gunakan untuk mempromosikan barang-barang yang akan kami sewakan. Selanjutnya ada gaji karyawan. Di sini salah satunya adalah gaji supir. Gaji supir yang turut membantu kami mengantar barang-barang yang hendak disewakan, ataupun supir yang menjadi pilihan bagi para penyewa yang menyewa mobil atau motor yang tidak ingin mengendarainya sendiri. Selanjutnya gaji sewa partner. Biaya sewa partner di sini adalah tarif yang kami berikan kepada para calon penyewa pada marketplace kami. Selanjutnya adalah biaya depresiasi. Biaya depresiasi merupakan biaya yang kami akomodasikan untuk penurunan fungsi pada aset yang kami gunakan untuk operasional bisnis kami. Variable cost dibagi menjadi komisi penjualan dan biaya transportasi. Economies of scale. Skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit perusahaan akibat adanya peningkatan output. Dalam hal ini, bisnis yang kami jalankan, jika bekerja sama dengan suatu usaha di luar bisnis kami, dan bisnis tersebut menawarkan barang untuk kami sewakan lebih banyak, maka biaya produksi yang kami tawarkan atau biaya sewa pada marketplace yang kami tawarkan akan jauh lebih murah dibanding mereka hanya menyewakan satu atau dua barang. Economies of scope. Ruang lingkup ekonomi merupakan pengurangan biaya produksi ketika perusahaan mampu menghasilkan dua output atau lebih dari sumber daya yang sama. Di sini sebagai contohnya, jika kami mengupayakan untuk bekerja sama dengan suatu bisnis atau usaha, dan kami dapat menyewakan barang dari usaha tersebut yang dalam jumlah lebih banyak, tentunya biaya yang kami keluarkan untuk menyewa barang tersebut akan jauh lebih murah jika dibandingkan kami hanya menyewa satu atau dua barang dari usaha atau
si bisnis tersebut. Selanjutnya ada key partnership. Key partnership di sini jika dihubungkan dengan renting, kami berupaya untuk bekerja sama dengan salah satunya adalah butik untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis yang sedang kami rintis. Jadi contohnya kami bekerja sama dengan renting untuk menyewakan setelan jas kepada para calon konsumen yang ingin menyewa jas di tempat kami. Hal ini adalah bentuk di mana kami ingin mengembangkan bisnis kami agar jauh lebih berkembang. Halo, sini saya Muhammad Raffi Novian. Dari kelompok renting, saya akan menjelaskan perceptual mapping. Perceptual mapping itu adalah sebuah teknik visualisasi yang menunjukkan bagaimana pelanggan mempersepsikan bersaingnya sebuah merek dalam berbagai kriteria, agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana posisi mereka di suatu market yang dilihat dari beberapa persepsi yang dimiliki oleh konsumen, sehingga perusahaan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh kompetitor. Oleh karena itu, kami di sini renting juga menggunakan konsep perceptual mapping di sini agar menganalisa apa saja kelemahan dan kelebihan dari kompetitor yang hampir sama bisnisnya dengan kami. Oleh karena itu, dari semua yang kita kumpulkan dari analisis itu akan menjadi suatu dorongan agar membangun suatu bisnis yang lebih maju. Terima kasih.